Optitech versus Lectra. Kira-kira mana yang terbaik dan mana yang paling mudah buat dipakai? Kita coba comparison. Simak terus video ini, jangan skip. Video ini dilatar belakangin karena ada lumayan banyak yang bertanya, lebih enak mana? Lebih simpel mana antara Lectra dan juga Optitech? Untuk gue pribadi, jujur aja bingung nih mau jawabnya, karena gue lebih sering pakai Lectra ya, jujur aja gue lebih nyaman pakai Lectra. Jadi kalau nanya enak yang mana, simple yang mana, Lectra atau Optitech? Ya jawaban gue pasti bias. Jadi gue mending bikin video ini aja, comparison antara Lectra Modaris dan juga Optitex. Seperti apa penggunaan di masing-masing aplikasi ini. Langsung aja kita ke aplikasinya. Kita mulai dari yang paling akrab dengan channel ini, yaitu Lectra atau Modaris. Di sini Lectra atau Modarisnya menggunakan Modaris V8R1. Kita akan coba comparison bagaimana cara membuka file di Lectra dan juga Optitex. Kalau di Lectra, buka filenya itu tentunya kita ke file, open model. Kita akan coba buka pattern ini, yaitu pattern kemeja yang kita bikin bareng-bareng juga di konten yang lalu. Lalu klik open. Oke, sampai ini ya. Sekarang kita ke Optitex. Untuk open file di Optitex juga sama, bisa ke file lalu open, atau ada shortcutnya di sini. Nah, gambar buku ini. Kalau di Lectra itu nggak ada gambar shortcutnya ya. Kita akan buka pola yang sama, pattern kemeja. Ini udah di convert ke Optitex. Nah, seperti ini. Di Optitex, untuk arrange semua pattern atau semua panel ke dalam satu layar, itu tekan home pada keyboard. Nah, kalau di Lectra, pertama dibuka dia udah pasti langsung ke arrange semua di layar. Tapi kalau misalkan seperti ini, untuk arrange semuanya satu layar itu tekan J pada keyboard. Setelah open, kita udah edit, kita udah adjust patternnya, tentunya kita akan save. Oke, untuk save file di Lectra itu pertama-tama kita harus tentukan dulu akses path-nya itu di mana. Akses path itu lebih ke kayak kita tentuin alamat foldernya itu mau di save-nya di mana. Kita bisa tekan Ctrl J. Nah, di Ctrl J ini pastiin semua kolomnya itu sama. Ini kalau berbeda gini, dia itu nggak akan ke save dengan baik, pasti save-nya bakal ngacak kemana-mana. Jadi alamat foldernya itu harus ditentuin dulu, dia mau di save di mana, baru kita bisa tekan file save. Dan berikutnya untuk di Optitex, untuk save file itu kita bisa langsung pergi ke file save as, misalkan kita seperti layaknya menggunakan Microsoft Office dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ketika kita tekan save, kita langsung diarahkan ke Windows. Kita mau save-nya di mana, ke folder apa. Gak ada istilahnya kita tentuin alamat folder atau akses path seperti yang Lectra butuhkan. Kita bisa langsung save aja dimanapun kita pilih folder waktu mau pilihan save as ataupun save. Nah, yang berikutnya kita akan membuat new file. Kita tekan file, new. Nah, lalu akan ada dialog boxnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan nama filenya, tes 1. Nah, misalkan gitu aja namanya, lalu enter. Semuanya itu kosong, belum ada apa-apa. Jadi cuma ada gambar dummy ini aja, nggak ada yang lain-lain. Untuk mulai membuat pattern, kita harus memulai satu langkah lagi, yaitu klik sheet dan new sheet. Nah, di sini baru kita punya lembar kerja untuk membuat pola. Lalu kita ke Optitex. Untuk membuat new file, kita tinggal klik aja ini icon new file di sini atau ke file, new file. Nah, maka ini langsung kita jadi lembar kerja untuk membuat pattern atau pola. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah persegi. Kita coba membuat persegi panjang itu dengan ke tools F2, kita pilih rectangle dan kita gambar.
Misal ukurannya adalah lebarnya 15 dan tingginya 30. Udah kita tentukan, enter, klik sembarang, home. Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk membuat persegi di dalam OptiText, itu bisa klik kanan, create a rectangle piece. Kita isi tadi panjangnya 30, udah sesuai. Lalu lebarnya adalah 15, kita samakan. Lalu oke. Ya, itu cara membuat persegi di Lectra dan juga Modaris. Zoom out kita bisa scroll, dan zoom in juga bisa scroll di dalam OptiText. Semua version bisa seperti ini kalau OptiText. Lectra karena ini V8, tentunya bisa juga untuk zoom kita menggunakan scroll. Tapi untuk Lectra di versi-versi di bawah versi 8 itu nggak bisa menggunakan scroll untuk zoom. Kita bisa tekan enter. Tapi kalau di OptiText shortcutnya itu cukup panjang. Untuk zoom itu malah nggak ada shortcutnya. Jadi kita harus klik kanan, zoom. Nah ini nggak ada shortcutnya. Mungkin kalau di adjust shortcut bisa sih kita bikin sendiri. Tapi karena udah ada fungsi scrollnya mungkin jadi zoom nggak terlalu dibutuhkan. Oke, selanjutnya yang gue seneng nih dari Lectra, ya bukan seneng ya, tapi ya karena udah biasa dibutuhkan, Lectra itu bisa membuat garis yang berdiri sendiri. Contohnya, gue mau bikin garis, satu garis lurus aja begini. Nah di Lectra itu bisa dibikin garis lurus begini. Tapi kalau di OptiText kita bikin garis sendiri seperti ini, itu nggak bisa, ya hilang. Karena dia kalau bikin garis itu harus di dalam piece atau di dalam ini, di dalam piece yang udah ada. Jadi dia nggak, garis itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau di Lectra itu bisa. Nah dalam membuat garis itu kalau di Lectra tinggal klik aja. Misalkan di F1 kan garis to strike, udah kita pilih nih toolsnya, klik aja di sini, terus klik di ujung sini, maka selesai, garisnya udah jadi. Tapi kalau di OptiText mau bikin garis itu, kita udah pilih toolsnya, klik di ujung, dia akan muncul dialog box seperti ini. Kita harus oke dulu, klik lagi, dia muncul lagi, kita harus oke lagi. Dan ini pun nggak langsung selesai, kita harus klik kanan, pilih select tool atau finish drafting. Biasanya finish select tool, maka garisnya baru jadi. Jadi ada beberapa langkah tambahan dalam membuat garis di dalam OptiText. Back ke Lectra. Nah di Lectra ini ada macam titik. Yang pertama yaitu titik ini, titik yang kotak seperti ini, satu. Lalu ada add point. Nah ketika add point kita harus klik dulu di titik, baru ditarik ke garis yang akan kita add pointnya. Dan juga ada poin satu lagi, poin merah, dia nggak kelihatan karena kita harus aktifin ini curve point. Nah, jadi di Lectra itu ada 3 poin, 3 macam titik di kotak seperti ini, titik putih, bintang putih, dan bintang merah. Bintang putih itu dia siku, bukan curve. Tapi kalau bintang merah itu untuk curve. Tuh, kalau bintang putih dia siku, enggak curve. Tapi kalau bintang merah itu untuk membuat garis curve. Nah, sekarang kita ke OptiText.
Di OptiText kita hanya punya dua macam titik. Yang titik yang pertama itu titik kecil seperti ini aja, dan kita bisa membuatnya langsung di garis tanpa perlu klik titik sebelumnya. Ini titik yang pertama, kecil begini, zoom ya. Nah, ini. Dan titik yang kedua, kita centang gradingnya. Ada titik besar dan titik kecil, yaitu titik grading dan titik non grading kalau yang kecil ini. Cuma ada dua titik aja. Dan ini dua-duanya kalau ditarik, sorry nggak pas. Nah, kalau ditarik itu siku keduanya. Keduanya siku. Tapi keduanya juga bisa berubah menjadi curve kalau kita edit. Nah, ini curve-nya tinggal dicentang. Yang ini curve-nya juga dicentang. Maka dia langsung berubah jadi curve garisnya. Itu dia perbedaan titik di Electra dan juga OptiText. Untuk membuat ukuran atau mengetahui ukuran dari sini, kita bisa menggunakan length measure seperti ini. Nah, di Electra kita akan menggunakan length measure dan akan muncul ini ukuran seperti ini. Kalau di OptiText, untuk tahu ukuran dari kotak seperti ini, kita cuma tinggal aktifin toolsnya aja, yaitu tekan F8. Maka langsung ada ukuran nih di kotaknya. Kalau mau yang internalnya, kita tekan Shift F8, maka internalnya juga akan ada ukuran. Tapi kita juga bisa menggunakan tools yang mirip dengan length measure seperti yang di Electra, yaitu Ctrl D. Kita tinggal ukur seperti ini. Hasil ukurnya akan muncul di sini. Distance-nya 30 atau length-nya 30, atau action-nya itu nanti akan muncul juga di sini. Lebih detail. Dan ada satu lagi kan untuk mengetahui ukuran di Electra ini, yaitu dengan menggunakan ini dia, apa ini namanya, lupa. Dengan menggunakan ini, lalu kita tekan length, kita ukur seperti ini, maka dia akan muncul. Kita tarik, ukur seperti ini, maka akan muncul lengthnya, panjangnya berapa. Kalau di OptiText juga punya tools yang serupa, tools yang mirip. Kita menggunakannya ini, compare length namanya. Kita bisa sama, tekan di titik 1, tarik ke titik berikutnya, baru tekan plus di sini. Akan muncul, dan kita bisa langsung menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan. Misalkan dikurangin, maka akan langsung ada selisihnya, yaitu 30 dikurang 15, selisihnya 15. Kalau di ini, di Electra nggak bisa melakukan penjumlahan ataupun pengurangan seperti itu. Adanya penjumlahan aja ding, kalau pengurangan nggak bisa. Di Electra itu bisa langsung kelihatan, di OptiText itu bisa langsung kelihatan selisihnya. Dan satu lagi, untuk melakukan selection, misalkan selection titik, di OptiText itu harus searah jarum jam. Misalkan tadi kita selection seperti ini, untuk mengambil ukuran itu harus dari kiri ke kanan atau searah jarum jam untuk mendapatkan ukuran yang akurat. Tapi kalau kita berlawanan dari kanan ke kiri, maka itu yang ke select adalah sebaliknya ke sini, bukan garis yang ini, tapi garis sepanjang ini. Kalau kita plus, tuh ukurannya 60 bukan 30. Udah dua kali lipatnya, karena 15 tambah 15 tambah 30. Ya, itu di OptiText. Nah, kalau di Electra ini bebas-bebas aja. Kita mengambil ukuran mau searah jarum jam, mau kebalikannya, itu tetap sama. Ini kebalikan jarum jam,
kebalikan, sorry itu mah searah. Nih kebalikan, itu hasilnya tetap sama. Jadi nggak ada aturan harus searah jarum jam. Di OptiText itu banyak banget, kita melakukan selection harus searah jarum jam. Oke, sekian aja buat hari ini. Nah, kalau lu suka, kalau lu excited banget buat tahu comparison lebih dalam lagi antara Lectra dan juga OptiText, jangan ragu buat komen-komen aja. Bang, lanjutin ke video berikutnya tentang comparison Lectra dan juga OptiText. Atau punya pertanyaan lain atau pengen tahu hal lain, jangan ragu buat komen-komen aja. Celestia, your fashion partner.